semanis, semanis semadu. Menyentuh kamu, basah diri ini, basah hati ini. Kasih dan sayangmu menyinari hidupku, bagaikan mandi madu. Semuanya tepuk tangan sekali lagi untuk Warsini dan Warsiti. Bang Warsini dan Warsiti, terima kasih. Luar biasa ya. Namanya cukup indah ya. Nama modern banget ya. Warsini dan Warsiti. Balik ke lab. Luar biasa, judul lagunya adalah Shower Honey. Mandi madu. Sorry, can speak English agak Amerika sedikit ya. Selamat malam untuk Mbak Atika dan my twin Mas Rio Dewanto Arwana. Glad to see you too ya. Apa kabarnya ini luar? Baik, alhamdulillah baik. Sehat Mas, sehat. Sehat. Untuk Mas Rio Dewanto Arwana. Sebelum ngobrolin tema kita, jadi gimana ceritanya kok kalian bisa ngomong serius di toilet atau bahasa Inggris British restroom? Room. Pasangan lain kan biasanya ngobrol berdua di kamar, kan kok malah di toilet. Kalau ini di kandang malah ya. Dengerin dulu ini. Yang pertama karena emang kebiasaan. Terus buat aku dan buat Atika kadang-kadang toilet itu bisa jadi tempat untuk kita mencari inspirasi gitu loh. Karena tenang gitu kan. Yeah. Tapi di dalam toilet ngapain tuh Mas? Ngobrol. Pakai nanya, yang ngeluarin dia ya. Ya Allah, jangan kali Mas. Kan ada orang yang suka berlama-lama di toilet cuma sekedar baca majalah di toilet. Ya kan orang punya ini ya. Karena tenang Mas di sana. Betul. Paling kalau ada suara cuma plung doang, plung. Plung. Itu kalau normal, kalau nggak reketek doang. Sebenarnya membedakan. Jadi gini, emang kita sering ngobrol di toilet pagi-pagi gitu ya. Ya lagi biasa lah di toilet ngapain gitu ya. Ditemenin Rio gitu. Begitu juga sebaliknya sambil ngobrol. Nah lucunya banyak orang pas tahu itu mereka yang kaget gitu ya. Hah masa sih? Ih gue gak akan mau deh gitu sama istri gue atau sama suami gue. Ih jijik apa segala macam. Terus ya kita bingung kenapa emang gitu. Sebenarnya ini gitu aja. Obrolannya juga gak apanya luar biasa sih Mas. Luar biasa. Artinya toiletnya gak seperti toilet. Itu kan sama tempat tidurmu bagusan. Balik kan? Saya sangat setuju, saya senang karena lebih tenang, lebih nyaman. Dan mungkin ada ya satu pencipta lagu malah dia tuh kalau orangnya tertekan malah dia inspiring untuk menciptakan lagu itu bagus. Makanya di rumahnya dibikin kayak penjara-penjaraan gitu. Oh gitu Cius. Loh, kalau ngasih makan aja sama istrinya dilempar dia membayangkan ketekan. Kalau mungkin Mas Rio dan Mbak Tika ya seperti itu. Kalau aku kan sama istri saya kan candlelight dinner kalau saya.
makan di pinggir sungai, sampingnya sungai Krukut itu, terus dikasih lilin, kalau goyang tak suruh niup gitu aja. Candlelight dinner, makan malam. Dan menu makanannya pepes gajah lagi. Gedean. Biasanya Mungkin, kalau di toilet berapa lama Mbak? Sama Apa? Mario? Ngobrolnya biasanya berapa lama? Berapa lama ya? Ya biasanya pagi sama malam sih ya, Mbak. Oh, ada ritualnya pagi dan Ini malam. bertiap Nggak jam ritual ada di kamar sebenarnya. mandi. Udah jadi kebiasaan. Ya. Tapi juga kita melakukan aktivitas juga, misalnya saya sikat gigi. dia Tapi juga bukan berarti kita sambil ngobrol cuma di toilet loh. bersihin makeup atau apa gitu. Ya, kalau bininya kayak Mbak Atika tuh mau di mana aja sih, enak-enak aja. Maksudnya kalau istrinya kayak Mbak Atika, Iya. emang kalau yang kayak gimana yang nggak enak? Ya kayak kamu itu yang gak enak. Kalau kamu tuh ngomongnya harus di tempat-tempat yang ini. Apa kan? Di pohon ya. Atika. Untuk Mbak Atika dan Mas Rio nih, bicara tentang tema kita wanita plus. Siapa wanita hebat yang menjadi inspirasi Mbak Atika dan Mas Rio nih? Monggo Mbak Atika dulu. Ya, ini apalagi berkaitan sama Hari Kartini yang nggak berapa hari lama lalu ya, banyak media juga nanya wanita inspirasi. Kalau kali ini aku nggak mau nyebut nama karena jadi seolah-olah kalau wanita yang inspiratif itu harus mereka yang terkenal, Betul. ya kan? Padahal di sekeliling kita itu banyak wanita-wanita yang hebat yang di sekeliling aku ya, yang memberikan inspirasi buat aku, baik itu di rumah, di pekerjaan, dimanapun aku pergi, banyak wanita-wanita yang memberikan inspirasi. Jadi Setuju. siapa ya, kebanyakan perempuan di luar sana yang aku kenal dan aku tidak kenal yang memberikan inspirasi sama aku. Sangat setuju. I do agree. Kalau Mas Rio, siapa wanita inspiratif menurut Mas Rio nih, monggo? Menurut aku seluruh wanita Indonesia bisa menjadi sosok yang inspiratif, sama seperti Atika juga gitu. Bahwa ketika kita bisa menjaga perilaku dan sikap, dia bisa menjadi. Aku juga nggak pengen nyebutin siapa karena terlalu banyak sosok yang inspiratif di sekeliling aku. Luar biasa, chemistry banget ya. Senyawa, satu gelombang, pola pemikirannya satu gelombang. Dengan istri saya sama istri saya sama juga. Sama-sama ngeyelnya gitu loh. Ya nggak sama ketemu. Balik, untuk Mbak Atika nih, namanya aja enak. Kamu kocret namanya. Warsini. Mbak Atika baru saja dinobatkan menjadi salah satu wanita inspiratif. Is that true? Gimana story-nya itu sebenarnya? Ya alhamdulillah aku senang sekali karena kemarin baru saja Ya, beberapa waktu lalu alhamdulillah dikasih penghargaan ya wanita inspiratif dari Wardah Kosmetik untuk inspiring women. Ya alhamdulillah dapat apa ya, penghargaan itu bikin aku semakin semangat gitu ya untuk bekerja, karena kalau buat aku dari awal aku kerja memang kira-kira apa ya, selain ya duit pastinya ya, penghasilan, tapi gimana caranya apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan kita itu paling enggak memberikan dampak positif gitu ya, untuk orang banyak, kontribusi yang positif lah untuk sosial dari apa yang kita lakukan, apapun pekerjaan kita gitu. Berbagi. Wah demen. Iya. Mirip mamanya, saya tuh penggemar mamanya. Iya. Mamanya tuh tegas, jelas dan akurat ke Mbak Atika. Mbak Atika ini juga aktif di dunia sosial lah, ini demen ini. Memang kita harus sama orang tuh harus sosial, komunikasi. Sedih kalau orang tuh maunya individu, mau nggak bisa, kita tetap harus berbaur. Seperti yang baru saja dilakukan yaitu aksi galang dana untuk Nenek Asani nih. Tell me the story. Oh, iya, waktu itu memang apa ya, lagi beberapa minggu lalu kebetulan baca koran di halaman depan gitu ya, baca berita tentang Nenek Asyani. Waktu itu setelah ditahan 90 hari karena kasus
diduga mencuri kayu, illegal logging dan merugikan negara 4 juta. Di situ miris aja gitu loh Mas Tuko. Sedangkan kan kita tahu lah di negara ini bahkan yang yang illegal logging yang merugikan, bukan illegal logging aja, ilegal ya dalam mendapatkan sumber daya alam yang merugikan negara triliunan rupiah, bahkan sampai sekarang masih ngambang ya kan. Sedangkan Nenek Asyani yang sudah tua dan setelah aku baca juga dari majalah, koran dan sebagainya gitu, kayaknya ya alasan utama Nenek Asyani walaupun terlepas dia benar atau salah adalah kemiskinan. Dan bagi aku, ya kemiskinan itu tidak akan pernah terjadi kalau misalnya memang tidak ada korupsi yang besar-besaran itu. Bisa jadi dia tidak akan mencuri kalau saja harta dia yang sebenarnya dicuri dalam bentuk, you know what I mean? Ya kayak korupsi seperti itulah gitu. Jadi aku melihat keironisan di dalam negara ini gitu. Dan yang menjadi korban pada saat itu adalah ya Nenek Asyani, seorang nenek-nenek, seorang janda tua yang katanya memang mencuri kayu itu hanya untuk membuat sebuah tempat tidur. Jadi ya udah spontan aja. Ya aku ada sosial media, terus kebetulan hari Sabtu kemarin aku memang ada rencana ketemu beliau. Hari Senin sebelumnya, aku kan masih ada 5 hari, aku coba di sosial media, aku bilangin kalau aku akan ketemu nih sama nenek hari Sabtu. Kalau mau nyumbang, silahkan kirim ke rekening saya. Dan alhamdulillah kekumpul. Luar biasa. Masih terbuka nggak untuk rekeningnya ini? Saat ini. Yang kemarin udah tertutup Mas, tapi nanti kalau Mas mau kita boleh, siap, saya siap. Kan kebetulan juga udah kenal sama keluarganya. Saya paling alergi dompet saya kalau nggak nyumbang. Serius senyum saja. Silakan diminum Mas. Iya, makasih Mas. Mas silakan Mas. Enggak Pak, itu properti 4 tahun nanti. Nggak bisa-bisa. Tapi orangnya minta terus ke manajemen itu, tapi aku intinya ya itu terus. Dia bisa lebih tahu. Masih Mbak Atika. By the way. Artinya apa tuh Mas? Alah pakai nanya by the way. Hari gini tuh kalau Arman ditanya by the way, apa artinya? Apa tuh Mbak artinya sebenarnya? Mbak Atika ini sudah membintangi belasan film. Film I curious nih, dari mana sih dirimu belajar acting? Apakah dari juga mama? Terus emang bener sampai sekarang dirimu juga masih belajar acting? Belajar acting ya dari ibu aku. Memang ibu aku kan teater ya dari tahun 70-an. Jadi dari lahir, dari balita itu udah biasa ngeliat orang ngomong sama pohon, ngomong latihan teater. Tapi udah diperiksakan ke dokter terdekat waktu itu. Ngomong mah pohon. Pohon diajak ngomong. Ya kalau orang lagi latihan kan gitu, ajak ngomong tembok, apalah yang bisa diajak untuk latihan gitu kan, untuk melatih. Jadi udah terbiasa dengan lingkungan seni Mas Tuko. Kemudian sempat waktu kecil ya, kalau TK suka diajak jadi figuran, lari-lari di belakang panggung gitu kan. Enggak di panggung tapi bagian belakang, apalah figuran gitu. Terus pas SMP, ibu aku pernah juga ngajak aku pementasan, tapi waktu SMP namanya masih ABG ya. Kayak enggak malas, tapi ibu aku tuh kesel gitu, maksudnya coba dong kamu juga selain sekolah berkesenian juga gitu kan. Akhirnya aku ikut walaupun kayak dipaksa gitulah. Sampai akhirnya setelah aku lulus kuliah, baru aku benar-benar memang dari diri aku mau ikutan teater. Dulu nggak kepikiran Mas Tukul untuk di dunia entertainment seperti inilah. Jadi memang ikutan teater. Ya itulah pertama kali aku belajar dari ibu aku, dan ternyata aku nikmatin acting itu sendiri, dan alhamdulillah dapat jalan sekarang ke film dan lain-lain gitu. Subhanallah. Dan tadi pertanyaannya yang terus belajar ya. Ya jadi yang pertama memang dari ibu aku, kalau terus belajar tiap kali ada kesempatan workshop, kalau misalnya ada kesempatan workshop acting kan suka ada tuh ya reading lah istilahnya ya. Bukan reading Mas, kayak misalnya Om Tio Paku Sadewo gitu ya, dia adain kelas, aku memberikan seminar gitu atau seminar, atau misalnya ada dari luar negeri datang untuk melatih gitu. Atau ada namanya Bang Eka Sitorus gitu, dia memang ada kelas acting juga. Kayak film kita sekarang yang lagi tayang juga kita sempat persiapan sama salah satu acting Bang Eka Sitorus juga. Jadi emang memang ibu aku juga mengajari aku gitu, kamu kalau belajar seni peran ya jangan dari satu guru, pasti namanya seni kan tanpa batas. Iya, tanpa batas. Idealis,
dan ada orang tuh ada gaya cara pendekatannya masing-masing kan Mas. Jadi semakin kita belajar dengan banyak orang, semakin kita bisa ambil ilmunya gitu lah Mas. Luar biasa. Balik. Betul Mbak. Film-film saya otomatis romantis itu yang jadi istrinya Wulan Guritno itu. Iya. Itu one take oke, itu adegan ciuman itu. Ya iyalah. Kalau sampai 19 itu keracunan tuh Wulan Guritno itu. Top itu. Guntur sutradaranya itu, mantep itu. Saya paling demen, Uci Supra gua demen, Guntur, Aida Farida gua demen. Mas Rio Dewanto. Mas Rio. Listen. Ada sosok wanita hebat yang ada di balik jagoan aktingnya, yaitu ibu dari Mbak Atika, Istietru. Iya, betul. Karena dari semenjak aku pacaran kan aku juga tahu bahwa ibunya Atika memang sutradara teater, dan pada waktu itu juga beliau lagi aktif untuk bikin kelas acting untuk orang-orang lah. Salah satunya ibunya Atika. Habis itu juga banyak berguru juga sama beberapa acting coach lainnya. Luar biasa. Dulu kalau saya kuliah di Berkeley University, saya teruskan, saya ngambil seni pertunjukan ya. Pertunjukan. Topeng monyet. Seni pertunjukan Hollywood itu kayak ya Harrison Ford itu film-film bagus tuh. Saya buat demen. Kevin Costner itu bagus. Saya paling demen saya cara beraktingnya ya. Clint Eastwood. Terus yang baru-baru ini yang kemarin yang apa namanya yang ini loh Kristen Stewart itu. Sama ini pacarnya siapa namanya yang pisah itu. Uut. Ngomong. Wagino. Kembali kalah. Jorok nih. Robert Pattinson. Saya senang mengikuti film-film luar negeri, saya senang. Luar biasa. Tapi sekarang udah jarang, saya menyintai film Indonesia. Pemirsa, care and share seperti apa lagi yang akan diberikan pada kita semua di rumah maupun di jangan lupa menonton.